Aku mau ke itu kayaknya pegunungan Sayap Suci. Siapa tahu ada uranium di sana. Ya? Siapa tahu ada uranium. Ya? Tapi karena banyak cewek cantik. Iya Pak, ayo Pak, aku mau. Ini parfum Grace di Hotman Paris dipasang dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang menarik ya atas apa yang disampaikan oleh Bang Sunan ya terkait dengan kisruh yang terjadi antara Hotman dan Rasman. Yang menarik adalah kasihlah kami contoh yang baik sebagai junior gitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya gimana videonya, dan ada juga pernyataan dari Bang Hotman di sana. Bang Rasman ya. Ini dia videonya. Tanggal 6 Februari 2025 itu hadir ya. Hadir bukan untuk mendukung siapa-siapa, karena saya tahu dua-duanya, saya juga pernah ribut sama dua-duanya. Jadi memang saya hadir ke situ sebagai seorang junior yang mendapatkan info dari teman-teman media bahwa sidangnya sidang terbuka, bisa disaksikan oleh siapa saja. Ya, nah, berangkat dari situ, niat saya datang itu adalah ingin melihat, ya, ingin melihat seorang Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution ini bersidang tuh seperti apa sih? Jangan masing-masing tuh hanya ngomong di media sosial, ya begini begitu, Rasman begini, Hotman begini. Saya kepengen melihat mereka sebagai seorang pengacara, ya, yang bersidang, menyajikan alat bukti, ya, lalu melakukan pembelaan, lalu saya bisa melihat fakta-fakta persidangan. Itu yang saya harapkan sebagai seorang junior. Kemarin saya pergi ke sana, ya. Jadi itu dulu yang perlu diketahui, bahwa saya datang ke sana nggak bela siapa-siapa. Saya pengen lihat mereka ini cuma jago pada di sosial media, saling menjatuhkan, ngomong ini ngomong itu, atau mereka memang jago dalam persidangan. Itu yang saya pengen lihat. Kalaupun nanti dari fakta persidangan, bagaimana cara mereka membela diri atau bagaimana cara mereka membuktikan satu perkaranya, itulah yang saya akan adopsi untuk pembelajaran saya. Itu niat saya. Makanya kemarin saya juga kecewa. Saya sangat kecewa. Saya dapat info dari teman-teman media bahwa sidangnya terbuka, sidang pertama, kedua, terus lalu kenapa sidang kemarin tertutup? Padahal disitulah momennya kita bisa melihat secara transparan dan terbuka, gitu loh, ya. Dan disitulah sebenarnya momen seorang korban, dalam hal ini Bang Hotman, untuk bisa, yang kalau katanya selalu saya kulitin, nah, menguliti si terdakwa di hadapan publik. Nah, di sini saya jujur, saya kecewa Bang Hotman, kenapa nggak langsung keberatan gitu loh, kenapa nggak minta, udah buka aja yang mulia, saya pengen kulitin si Rasman, jadi transparan gitu loh, kita bisa lihat. Nah gitu juga sebaliknya mungkin, kalau saya jadi seorang terdakwa, pasti saya juga akan berusaha untuk sidangnya tertutup. Kenapa? Supaya aib saya tidak terbongkar lah, perilaku-perilaku jelek saya tidak terbongkar. Nah mudah-mudahan di tanggal 20 besok, ya, kami ini sebagai junior-junior Bang Hotman, junior Bang Rasman, saya yakin juga tentu masyarakat Indonesia pengen lihat gitu loh, secara terbuka dan transparan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu semua, oh si A itu begini, oh si B itu begitu. Jadi jangan cuma ngomong-ngomong di sosial media rame-rame, saling menjatuhkan, saling menghujat, nggak bagus. Ya, buat tontonan masyarakat jadi tidak mendidik. Saya malu sebagai advokat juniornya kalian kalau kalian hanya berantem lewat di sosial media, di online, ya, atau saling serang menyerang, saling menjatuhkan. Saya malu, jujur. Tolonglah kalian senior saya, tunjukkan kehebatan kalian besok di persidangan tanggal 20. Terima kasih. Bang, tadi ini kan efek dari yang kemarin itu. Jadi kalau dari abang sendiri gimana? Saya nggak masuk ke urusan itu ya, karena kan memang masing-masing punya punya pemikiran, punya argumentasi. Yang pasti ya apa yang diperbuat, ya saya yakin itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Jadi saya juga tidak berharap kemarin sampai. Jadi setuju ya. Jadi kita juga, jangankan beliau sebagai seorang advokat juga ya, kita sebagai masyarakat juga sebenarnya pingin sekali melihat ya bagaimana sih kualitas ya mereka berdua, bener ya, karena selama ini kita lihat hanya di sosial media saling menjatuhkan, saling mengolok-olok, saling menjelekkan di situ ya. Nah sekarang di persidangan juga pingin kita lihat gitu, ketika mereka berdua ketemu begitu semeton ya, saling
membela pendapat atau berargumen layaknya seorang yang selama ini kita kagumi begitu ya. Dan mudah-mudahan persidangan ke depan juga kita akan diperlihatkan tontonan semenarik itu ya. Jangan kayak kemarin itu adu jotos lah, ada yang naik di atas meja dan sebagainya ya. Tapi coba kita dengar juga semeton ya pernyataan dari Bang Rasman. Ini dia. Alhamdulillah saya hari ini, malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zekrin Boykanu, Pak Sekjen, Pak Ade Dermawan, saya dengan Pak Lecu ini kan, kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu shock. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya, kita akan, saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau kekacauan, tangkap, kan begitu Pak Ketua ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim, berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Silvester, dan ada juga dari Ketua Banten Pak Hendra juga diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang itu. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar turun, beberapa media lain, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Seperti apa nih untuk sidang ke depannya? Karena kan kemarin sempat dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak. Ya. Sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut, kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong, termasuk yang teriak-teriak. Hotman bilang begini, dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan, ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Barreskrim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa. Yang teriak-teriak itu, itu juga. Rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Bukan ke meja begini itu juga pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors,
kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa, iklim hakim duduk kursi terdakwa, semua penasihat hukum duduk, dan akhirnya diputuskan diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh. Yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada partai waktu. Nikita Mirzani dia lempar, mic dia ini, nggak ada partai waktu. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. Nah, kenapa? Jadi HTH kok bilang baru pertama kali. Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan teknik, kebanyakan asli, kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Makanya kau bawa-bawa. Kau saksi kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti tidak bisa memenjarakan saya kan? Makanya kau bawa-bawa. Kau saksi kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar, dia tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi kalau dia memberi keterangan palsu, kami kejar. Nah, kemudian invisible hand, tolong ya, ini sudah masuk ke saya, ini yang bekerja, ini di belakangnya. Nah, saya ini kader Gerindra 2014, ya, caleg, resmi. Yang kedua, saya adalah tim, termasuk di DKPP. Ada di detik, semua orang tahu. Jadi tidak usah membranding dirimu. Siapkan saja mentalmu, jaga ringmu 3 itu yang sudah dipasang, supaya kau bersiap-siap. Saya akan buktikan bahwa perbuatanmu itu ada. Yang disampaikan iklim hakim itu ada. Pelapor iklim hakim itu ada. Nah, silakan kau bantah. Kenapa kau takut menggiring sana sini? Itu saja, ya. Cukup. Tapi abang tanya, Dek, udah jam berapa? Abang gitu ya, udah tenang gitu ya. Apa yang membuat abang akhirnya sekarang lebih tenang gitu? Saya ketemu suhu. Saya ibarat singa yang dijinakkan oleh sekjen, oleh ketum. Ya, ya. Itu yang membuat abang, Pak Sekjen ya. itu yang membuat abang tenang ya, Bang? Yang kemarin di MA udah di belum bang? Makasih ya. Itu yang membuat abang tenang ya, Bang? Pak Ketum, terima kasih ya Pak Ketum. Membuat abang tenang ya, Bang. Akhirnya abang bisa sedikit menurunkan egonya abang, emosinya Nggak abang. ada saya ego, jangan dong bilang-bilang ego. Nah, dalam Itu mic-nya udah diambil nggak sama apa tadi? udah, Bang. Bukan yang situ tadi, yang saya pasangin. Yang bukan yang saya pasangin itu ketum. Udah aku minta. Nah, Oke, Bang. Akhirnya abang sedikit mungkin agak lembut sekarang. Apa sih, Bang? sebenarnya saya punya ajudan, punya sopir, baik di Medan, baik di Jakarta, baik di kampung saya, ya. Saya punya pembantu rumah tangga, saya punya OB di kantor 9 tahun, 8 tahun. Saya enggak seperti itu. Mungkin, makanya Reza Indragiri, abang saya, teman saya, kirim ke saya, Rasman ini apakah pemarah karena ada sesuatu? Jawabnya, saya sehat walafiat. Jadi segitu sebeton videonya ya. Semoga videonya juga memberikan sebuah edukasi untuk sebeton semua ya tentang hukum kita yang terjadi sekarang ini kan. Lagi ya, kalau saya menyimpulkan, mohon maaf ya kalau saya salah, lagi diacak-acak begitu oleh siapa, oleh orang sendiri begitu ya, dari advokat dan sebagainya. Di situ kemarin kita lihat seolah-olah apa yang terjadi di persidangan itu tidak dihormati, sehingga jadi rujakan para netizen ya. Dan harkat martabat seorang pengacara sekarang ini lagi dipantau ini ya, lagi di bawah lagi itu ya oleh perlakuan oknum-oknum yang tidak jelas ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.